Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tandina selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola dan Manajemen Resiko. Di sini kami dari kelompok C akan menjelaskan materi mengenai risk register dan mitigasi terkait fraud dan manajemen resiko. Sebelumnya, singkat kami perkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri Melana Amelia NPM akhir 275, lalu ada rekan saya Julia Bintang NPM 078, Sania Lulu NPM 127, Aisyah Amalia NPM 220, Laura Azza NPM 269, Francisco Saverius NPM 284, Salvo Febianti NPM 316, dan Dani Heno NPM 410. Nah, pertama kita masuk ke konteks manajemen risiko dan fraud. Yang di sini ada poin pertama mengenai sifat unik risiko fraud. Yang dimana kalau kita bicara risiko dalam dunia bisnis itu biasanya kita langsung terpikir pada risiko pasar. Misalnya nilai tukar naik, harga bahan baku melonjak, ataupun permintaan pasarnya turun. Nah, risiko itu timbul dari kondisi eksternal yang tidak selalu bisa dikendalikan. Tapi fraud itu berbeda. Fraud itu timbul dari tindakan manusia yang disengaja. Yang mana ada seseorang, bisa dari dalam organisasi, bisa dari luar, yang dengan sadar memutuskan untuk melakukan penipuan demi keuntungan pribadi. Karena sifatnya yang disengaja dan sering kali tersembunyi, bahkan melibatkan kolusi antara beberapa pihak, fraud menjadi salah satu resiko yang paling sulit dideteksi. Dan poin kedua yaitu tidak ada organisasi yang kebal. Di sini fraud itu dapat terjadi di organisasi manapun, kapanpun, dan pada tingkat manapun. Keyakinan mengenai itu tidak akan terjadi di sini adalah kelemahan terbesar sebuah organisasi. Poin ketiga yaitu prinsip trust but verify, yang dimana pendekatan percaya tapi verifikasi adalah landasan program anti-fraud yang efektif. Pola pikir proaktif wajib diutamakan, yaitu menunggu fraud terjadi sebelum bertindak merupakan suatu kegagalan. Nah, sekarang kita masuk ke definisi dan klasifikasi fraud. Fraud adalah setiap tindakan yang disengaja atau penipuan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau tidak sah. Satu kata kunci yang paling penting di sini adalah disengaja. Kata ini yang membedakan fraud dari sekedar kesalahan atau error biasa. Nah, di sini ada perbandingannya. Yang pertama itu fraud di sini dan di belakang itu ada kesalahan biasa. Contoh kasusnya yaitu seorang akuntan mencatat penjualan di periode yang salah. Nah, apakah itu fraud atau kesalahan? Nah, kalau itu terjadi karena kelelahan atau kurang teliti, itu disebut kesalahan atau error. Nah, jika itu terjadi karena ia sengaja ingin membuat laba triwulan terlihat lebih besar, itu dinamakan fraud. Perbedaan ini itu sangat krusial dalam konteks hukum karena konsekuensinya sangat berbeda. Nah, ACFF ini mengembangkan kerangka yang disebut fraud tree atau pohon kecurangan. Kerangka ini secara khusus mengklasifikasikan occupational fraud, yaitu fraud yang dilakukan oleh karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Dari pohon itu tumbuh 3 cabang besar yang mana akan kita bahas. Cabang yang pertama itu adalah korupsi. Ini itu bukan sekadar menerima suap, tetapi korupsi mencakup 3 hal, yaitu konflik kepentingan yang tidak diungkapkan, suap dalam berbagai bentuk, dan pemerasan ekonomi. Cabang kedua yaitu yang paling sering terjadi adalah penyalahgunaan aset. Ini termasuk mencuri uang kas, membuat vendor fiktif, mengklaim pengeluaran palsu, sampai mencuri persediaan barang. Nah, cabang yang ketiga adalah kecurangan laporan keuangan. Ini jarang terjadi, tapi dampaknya paling besar, yang mana pelaku di sini memanipulasi angka-angka dalam laporan keuangan untuk menipu para pemangku kepentingan. Nah, mari kita dalam pembahasan sebelumnya. Yang dikorupsi ini itu bukan lebih dari sekedar amplop, yang mana banyak orang menyamakan korupsi hanya dengan suap, padahal ada 3 bentuknya. Yang pertama adalah yang paling sulit terdeteksi, yaitu konflik kepentingan. Contohnya konkret. Contoh konkretnya yaitu seorang manajer pengadaannya meloloskan vendor milik saudaranya tanpa mengungkapkan hubungan tersebut kepada perusahaan. Tidak ada uang yang berpindah tangan secara langsung, tetapi
kepentingan perusahaan itu dirugikan. Yang kedua adalah suap dalam berbagai bentuk, seperti uang tunai, hadiah, liburan, bahkan janji promosi jabatan. Yang ketiga yaitu ada pemerasan ekonomi, di mana di sini meminta imbalan dengan ancaman, misalnya seperti mengancam akan memblokir tender jika tidak diberi komisi. Selanjutnya ada penyalahgunaan aset, yang mana adalah jenis fraud yang paling umum terjadi. Kasusnya itu banyak, meski nilai per kasusnya biasanya lebih kecil. Nah, ada beberapa istilah teknis yang perlu kita ketahui. Pertama, larceny adalah pencurian kasus yang sudah tercatat di pembukuan. Lalu ada skimming adalah mengambil uang sebelum dicatat sehingga tidak ada jejaknya di sistem. Nah, skimming ini paling berbahaya karena tidak akan terdeteksi dari rekonsiliasi biasa. Nah, selanjutnya cabang yang terakhir yaitu cabang yang paling kritis, yaitu kecurangan laporan keuangan. Nah, jenis fraud ini itu paling jarang terjadi, tapi paling besar dampak finansialnya per kasus. Nah, kebanyakan kasusnya itu berakal dari manipulasi laporan keuangan. Angkanya bisa mencapai triliunan rupiah. Di sini ada dua skema yang perlu kita pahami. Skema yang pertama yaitu penggelembungan aset atau pendapatan. Caranya bisa dengan mencatat pendapatan fiktif yang tidak pernah ada atau mengakui pendapatan lebih awal dari yang seharusnya. Tujuannya adalah untuk membuat perusahaan tampak lebih sehat dan lebih menguntungkan dari kenyataannya. Nah, skema yang kedua yaitu menyembunyikan kewajiban atau beban. Misalnya tidak mencatat utang yang sebenarnya ada atau memperlakukan biaya operasional seolah-olah aset yang bisa dikapitalisasi. Tujuannya sama, yaitu untuk membuat laporan keuangan tampak lebih baik. Keduanya pun juga memiliki tujuan sama, yaitu menipu pengguna laporan keuangan, baik itu investor, kreditur, maupun regulator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salvi Bianti Agita dengan NPM akhir 316. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari segitiga kecurangan atau fraud triangle dan elemennya, yang dimana konsep dari fraud triangle atau segitiga kecurangan itu merupakan model yang menjelaskan bahwa suatu tindakan kecurangan dalam suatu organisasi itu terjadi akibat pertemuan tiga elemen utama, yaitu ada tekanan, kesempatan, dan juga rasionalisasi, yang dimana tekanan itu berperan sebagai motivasi atau alasan mengapa pelaku itu melakukan kecurangan, baik itu berupa tekanan finansial seperti utang dan target laba, maupun tekanan non finansial yang seperti ambisi pribadi atau rasa tidak dihargai. Nah, yang kedua itu ada kesempatan, yang dimana elemen ini tuh bagaimana kecurangan itu dilakukan, yang umumnya muncul akibat lemahnya pengendalian internal seperti tidak adanya pemisahan tugas atau pengawasan yang buruk, sehingga hal itu menjadi satu-satunya faktor yang paling dapat dikendalikan langsung oleh perusahaan. Dan konsep yang terakhir itu ada rasionalisasi, yang dimana rasionalisasi sendiri itu merupakan suatu proses pembenaran diri yang dilakukan oleh pelaku agar tidak etis dianggap sikap dari pelaku itu dianggap wajar dan dapat diterima oleh nurani mereka. Dan untuk mencegah terjadinya kecurangan secara efektif, sebuah organisasi itu harus menerapkan strategi komprehensif, yakni dengan mengurangi tekanan melalui dukungan kepada karyawan, menutup celah kesempatan dengan memperkuat sistem pengendalian, serta menanamkan budaya kerja etis guna meminimalisir kemungkinan pelaku merasionalisasi tindakannya. Selanjutnya di sini tuh ada resiko fraud dan pelaporan keuangan, yang dimana resiko fraud dalam pelaporan keuangan itu merupakan tindakan penyajian informasi keuangan secara material yang sengaja dimanipulasi oleh manajemen senior untuk menyesatkan pemangku kepentingan yang didorong oleh adanya motivasi untuk mencapai suatu dari adanya target laba dan mendapatkan pembiayaan memenuhi kovenan utang dan meningkatkan kompensasi eksekutif. Nah, kecurangan ini itu umumnya dilakukan melalui skema pengakuan pendapatan yang tidak tepat, seperti
pencatatan pendapatan fiktif atau prematur, serta berbagai bentuk penyalahsajian lainnya, termasuk kapitalisasi beban operasional yang tidak semestinya, penyesatan nilai aset, penyembunyian kewajiban, hingga pengungkapan informasi yang tidak memadai. Nah, meskipun tanggung jawab utama pencegahan hingga pengumpulan informasi itu tidak memadai, meskipun tanggung jawab utama pencegahan dan deteksi kecurangan itu terletak pada manajemen sebagai pihak pengelolaan tata kelola perusahaan, auditor eksternal dan komite audit itu biasanya memegang peranan krusial untuk memastikan keaslian laporan keuangan melalui perencanaan audit yang ketat serta penerapan skeptisisme profesional yang tinggi. Selanjutnya di sini ada risk register kecurangan laporan keuangan, yang dimana risk register untuk kecurangan laporan keuangan itu memiliki fungsi, yaitu berfungsi sebagai suatu alat strategis yang sangat penting bagi komite audit dan manajemen senior, yang dimana digunakan untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan merencanakan pertahanan terhadap potensi skema kecurangan yang memiliki probabilitas rendah namun berdampak katastrofik, yang dimana melalui latihan adanya bernama latihan topi hitam atau black hat, yang dimana sebuah proses berpikir layaknya pelaku kejahatan organisasi itu dapat mengidentifikasi skema spesifik seperti manipulasi pendapatan, kapitalisasi biaya, dan penggunaan off-balance sheet financing, yang selain itu juga digunakan untuk menganalisis motivasi penyerangan, kerentanan sistem, dan dampak yang ditimbulkan. Nah, layaknya buku strategi, biasanya tim keamanan siber yang di risk register ini itu bersifat sangat rahasia dan berfungsi untuk memetakan strategi pertahanan serta pengendalian anti-fraud yang sistematis guna melindungi integritas laporan keuangan dari ancaman manajemen yang bersih yang memiliki niat jahat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sania Lulu Fitriana dengan NPM akhir 127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi risiko terkait manipulasi pendapatan. Jadi, manipulasi pendapatan itu terjadi ketika perusahaan mengakui pendapatan secara tidak tepat agar kinerja keuangan terlihat lebih baik daripada kondisi sebenarnya. Dengan kata lain, perusahaan seolah-olah menunjukkan bahwa pendapatannya lebih tinggi, padahal belum tentu pendapatan tersebut benar-benar terjadi atau sudah layak diakui dalam periode tersebut. Dalam laporan keuangan, hal ini termasuk salah satu bentuk kecurangan yang cukup umum karena langsung memengaruhi laba perusahaan. Penyebab utama dari risiko ini biasanya adalah adanya tekanan untuk mencapai target pendapatan. Misalnya, manajemen ingin memenuhi ekspektasi investor, analis, atau target internal perusahaan. Selain itu, bonus eksekutif yang bergantung pada pencapaian pendapatan juga dapat menjadi dorongan bagi manajemen untuk melakukan manipulasi. Bentuk risikonya itu dapat berupa pencatatan penjualan fiktif atau pengakuan pendapatan sebelum waktunya. Contohnya, perusahaan mencatat penjualan di akhir periode, padahal transaksi tersebut belum benar-benar terjadi atau belum memenuhi syarat untuk diakui sebagai pendapatan. Bisa juga pendapatan dari kontrak jangka panjang diakui terlalu cepat agar laporan keuangan terlihat lebih baik. Dampak dari manipulasi pendapatan ini cukup serius. Pendapatan dan laba perusahaan dapat terlihat terlalu tinggi sehingga laporan keuangan menjadi tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini dapat menyesatkan investor, merusak kepercayaan terhadap perusahaan, dan bahkan berpotensi menimbulkan masalah hukum ketika kecurangan tersebut terungkap. Untuk mengendalikan risiko ini, perusahaan itu perlu memiliki kebijakan pengakuan pendapatan yang jelas dan sesuai dengan standar akuntansi. Selain itu, transaksi penjualan bernilai besar perlu diawasi secara ketat, terutama transaksi yang terjadi menjelang akhir periode pelaporan. Audit internal dan audit eksternal juga berperan penting dalam mendeteksi adanya pola yang tidak wajar. Nah, tambahan pentingnya, perusahaan itu juga perlu memperhatikan tanda-tanda risiko atau red flags, seperti lonjakan penjualan yang tidak biasa di akhir periode, banyaknya jurnal penyesuaian manual, atau adanya retur penjualan besar setelah periode laporan berakhir. Program whistleblowing juga dapat membantu karena karyawan dapat melaporkan indikasi kecurangan secara aman. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam identifikasi risiko terkait kapitalisasi biaya operasional.
Jadi risiko ini itu terjadi ketika biaya yang seharusnya langsung dicatat sebagai beban pada periode berjalan justru dicatat sebagai aset di neraca. Artinya, pengeluaran yang seharusnya mengurangi laba perusahaan pada periode tersebut tidak langsung diakui sebagai biaya, tetapi diperlakukan seolah-olah menjadi aset perusahaan. Penyebab utama dari risiko ini itu adalah adanya keinginan manajemen untuk menyembunyikan kenaikan biaya operasional dan tetap memenuhi target profitabilitas. Ketika biaya operasional ini meningkat, laba perusahaan seharusnya menurun. Namun, dengan mengkapitalisasi biaya tersebut sebagai aset, beban terlihat lebih kecil dan laba terlihat lebih tinggi. Bentuk risikonya itu dapat berupa biaya yang seharusnya dicatat sebagai beban, seperti biaya perbaikan atau pemeliharaan, tetapi secara tidak tepat dikapitalisasi sebagai aset tetap. Misalnya, biaya perbaikan rutin yang sebenarnya hanya menjaga kondisi aset agar tetap berfungsi, dicatat seolah-olah sebagai peningkatan nilai aset. Dampak dari risiko ini itu cukup signifikan terhadap laporan keuangan. Biaya perusahaan menjadi terlihat terlalu rendah, laba menjadi terlalu tinggi, dan nilai aset tetap tampak lebih besar daripada kondisi sebenarnya. Akibatnya, laporan keuangan tidak lagi menggambarkan kondisi perusahaan secara wajar. Untuk mengendalikan risiko ini, perusahaan itu perlu memiliki kebijakan kapitalisasi aset yang jelas, agar dapat dibedakan mana pengeluaran yang boleh dicatat sebagai aset dan mana yang harus langsung dibebankan. Selain itu, perlu ada proses otorisasi untuk belanja modal, serta pengujian oleh audit internal terhadap penambahan aset tetap. Lalu auditor atau manajemen itu juga perlu memperhatikan tanda-tanda risiko seperti penurunan biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak wajar, padahal aktivitas operasional perusahaan itu tetap tinggi. Hal ini itu bisa menjadi indikasi bahwa sebagian biaya operasional itu mungkin sedang dipindahkan ke akun aset. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait identifikasi resiko off-balance sheet financing. Pembiayaan di luar neraca atau off-balance sheet financing adalah penggunaan entitas bertujuan khusus (special purpose entities) atau SPES yang atau pengaturan hukum lainnya untuk meminjam uang atau menanam aset dan liabilitas dengan cara yang tidak mengharuskannya untuk dikonsolidasikan ke dalam neraca perusahaan induk. Meskipun ada penggunaan yang sah untuk SPS, mereka itu dapat disalahgunakan untuk secara sengaja menyembunyikan utang dan menyajikan gambaran leverage perusahaan yang secara artifisial rendah. Selanjutnya ada mitigasi risiko pengendalian pencegahan fraud. Meskipun pengendalian detektif seperti audit penting untuk menangkap kecurangan yang terjadi, strategi mitigasi yang paling efektif dan hemat biaya adalah pencegahan sejak awal. Langkah preventif ini dapat menghindarkan perusahaan dari kerugian finansial, kerusakan reputasi, serta biaya investigasi yang mahal. Fokus utama dari pengendalian pencegahan ini menyasar dua elemen dari segitiga kecurangan atau fraud triangle, yaitu mengurangi kesempatan dan memengaruhi rasionalisasi. Untuk mengurangi kesempatan, perusahaan perlu membangun sistem pengendalian internal yang kuat, namun benteng pertahanan terpenting bukan terletak pada aspek transaksi atau sistem komputer, melainkan pada tingkat entitas, yaitu fondasi budaya dan etika organisasi yang berintegritas. Terdapat tiga pilar utama yang saling melengkapi dalam membangun lingkungan anti-fraud yang kuat. Yang pertama ada tone at the top atau nada di puncak, yaitu komitmen integritas yang tidak dapat ditawar dari Dewan Direksi dan Manajemen Senior. Ketika para pemimpin menunjukkan perilaku etis secara konsisten, pesan tersebut akan meresap ke seluruh organisasi dan menangkal rasionalisasi perilaku tidak etis. Sebaliknya, jika pemimpin menoleransi jalan pintas, perilaku tersebut akan ditiru. Lalu yang kedua ada program whistleblowing yang efektif. Menyediakan saluran pelaporan yang aman dan rahasia tanpa takut akan pembalasan. Program ini mengubah karyawan menjadi mata dan telinga perusahaan. Statistik secara konsisten membuktikan bahwa lebih banyak fraud yang terdeteksi melalui tips, terutama dari karyawan, dibandingkan melalui audit internal maupun eksternal. Yang ketiga ada pelatihan dan kesadaran anti-fraud. Edukasi secara teratur membantu karyawan mengenali tanda-tanda bahaya
potensi kecurangan, memahami peran mereka dalam pencegahan, dan mengetahui cara melaporkan kekhawatiran tersebut. Kombinasi dari kepemimpinan yang etis, saluran pelaporan yang aman, dan tenaga kerja yang terdidik akan menciptakan lingkungan di mana fraud menjadi sulit terjadi dan lebih mudah dideteksi. Tone at the top dan budaya etika. Jadi tone at the top atau nada di puncak adalah konsep yang merujuk pada lingkungan etis yang diciptakan di tempat kerja oleh kepemimpinan organisasi. Ini adalah manifestasi dari komitmen Dewan Direksi dan manajemen senior terhadap integritas, kejujuran, dan perilaku etis. Tone of the top adalah pengendalian pencegahan fraud yang paling fundamental, karena ia secara langsung mengaruhi elemen rasionalisasi dan kesempatan dari segitiga kecurangan. Program whistleblowing yang efektif. Jadi program whistleblowing atau pelaporan pelanggaran adalah sebuah mekanisme formal yang memungkinkan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya seperti pemasok atau pelanggan untuk melaporkan dugaan pelanggaran hukum, etika, atau kebijakan secara rahasia dan tanpa takut akan pembalasan. Program whistleblowing efektif memiliki beberapa komponen kunci yang beberapa soal pelaporan karyawan harus memiliki beberapa pilihan untuk melaporkan kekhawatiran mereka. Ini bisa termasuk melapor kepada atasan langsung, Departemen SDM, Departemen Hukum, atau yang paling penting melalui hotline etika yang independen. Hotline ini bisa berupa telepon atau portal web yang seringkali dikelola oleh pihak ketiga yang independen dan menjamin anonimitas dan kerahasiaan. Yang pertama, jaminan anti pembalasan atau anti-retaliation policy. Perusahaan harus memiliki kebijakan tertulis yang sangat kuat yang melarang segala bentuk pembalasan terhadap pelapor yang bertindak dengan etikat baik. Yang kedua, proses investigasi yang jelas. Harus ada proses yang terdefinisi dengan baik untuk menerima, menilai, dan menginvestigasi semua laporan secara tepat, waktu, dan objektif. Investigasi biasanya ditangani oleh tim yang ditunjuk, misalnya dari audit internal, hukum, atau SDM di bawah pengawasan komite audit. Lalu di sini ada pelatihan dan kesadaran anti fraud. Pelatihan dan kesadaran anti fraud adalah komponen proaktif dan dari strategi pencegahan. Tujuannya adalah untuk mendidik karyawan di semua tingkatan mengenai sifat dari risiko fraud, bagaimana mengenalinya, dan apa yang harus dilakukan jika mereka mencurigai adanya pelanggaran. Program pelatihan kesadaran anti fraud yang efektif bisa mencakup beberapa topik seperti definisi dan jenis fraud yang menjelaskan apa itu fraud dan memberikan contoh skema-skema yang relevan dengan industri atau fungsi pekerjaan karyawan. Bendera merah yang mengajarkan karyawan untuk mengenali tanda-tanda peringatan atau anomali yang mungkin mengindikasikan adanya fraud. Kode etik dan kebijakan terkait yang memberikan penyegaran mengenai kode etik perusahaan dan kebijakan spesifik seperti kebijakan hadiah atau konflik kepentingan. Tanggung jawab individu yang menekankan bahwa pencegahan dan deteksi fraud adalah tanggung jawab setiap orang, dan mekanisme pelaporan yang memberikan instruksi yang jelas tentang bagaimana cara melaporkan dugaan fraud melalui program whistleblowing. Oke, kita masuk ke materi hubungan fraud dengan pengendalian internal. Yang pertama di sini ada kelemahan pengendalian sebagai pemicu fraud. Nah, di sini tuh dijelaskan bahwa fraud atau kecurangan itu sering terjadi karena pengendalian internal perusahaan itu masih lemah. Jadi kalau misalnya sistem pengawasan tidak berjalan dengan baik, maka peluang terjadinya kecurangan akan semakin besar. Adapun contoh-contohnya, yang pertama kurangnya segregasi tugas, kedua tidak ada review independen atas transaksi, ketiga akses sistem tidak terbatas. Nah, kurangnya segregasi tugas ini maksudnya di mana satu orang itu memegang banyak tugas sekaligus. Misalnya dia juga menerima uang tapi juga mencatat transaksi. Nah, hal ini kan berbahaya karena lebih mudah untuk dilakukannya manipulasi tanpa diketahui oleh orang lain. Kemudian tidak ada review independen transaksi. Di sini itu artinya transaksi tidak diperiksa ulang oleh pihak lain yang netral. Akibatnya kesalahan atau kecurangan itu bisa lolos tanpa terdeteksi. Lanjut ke peran auditor dalam deteksi fraud. Jadi ada ISA 240 yang dimana ini tuh standar audit yang menjelaskan tanggung jawab auditor terkait fraud dalam laporan keuangan. Nah, kemudian auditor juga harus mengevaluasi risiko material misstatement akibat fraud. Jadi dia tuh harus menilai apakah ada risiko laporan keuangan salah saji karena adanya kecurangan atau tidak. Kemudian ada analytical producer and acquiree.
di mana auditor ini melakukan analisis data dan wawancara untuk mencari tanda-tanda yang mencurigakan. Kemudian ada skeptisme profesional, jadi auditor itu harus tetap bersifat kritis dan juga tidak mudah percaya begitu saja terhadap informasi yang diberikan oleh perusahaan. Nah, adapun siklus dari fraud dan pengendalian, jadi ini tuh diagramnya menunjukkan bahwa fraud itu biasanya dimulai dari lemahnya pengendalian. Nah, dari kelemahan tersebut munculnya peluang untuk melakukannya fraud. Kemudian terjadilah tindakan kecurangan tersebut dan setelah itu auditor melakukan deteksi yang kemudian perusahaan perlu untuk memperbaiki kontrol agar fraud itu tidak terulang lagi. Oke, masuk ke implementasi forensik akuntansi. Jadi forensik akuntansi itu apa sih? Jadi forensik akuntansi itu adalah bidang akuntansi yang digunakan untuk menyelidiki kecurangan ataupun masalah hukum. Jadi dia ini tuh menggunakan ilmu akuntansi untuk menginvestigasi kasus fraud atau sengketa hukum. Nah, tujuannya itu untuk mengumpulkan bukti keuangan yang nantinya dapat digunakan dalam proses hukum atau pengadilan. Nah, dalam investigasi tersebut dilakukannya beberapa teknik seperti enforced law, di mana ini tuh teknik untuk melihat angka yang tidak wajar. Kemudian yang kedua ada tracing transaksi, yaitu teknik untuk menelusuri aliran uang. Kemudian ada interview investigatif, yaitu teknik untuk menggali informasi, dan juga digital forensik untuk memeriksa bukti elektronik. Nah, pekerjaan yang berkaitan dengan bidang ini itu ada CFA atau Certified Fraud Examiner, kemudian ada auditor forensik dan juga investigator keuangan. Jadi, forensik akuntansi itu adalah gabungan ilmu akuntansi, hukum, dan juga investigasi yang digunakan untuk membantu mengungkap kasus fraud secara lebih mendalam. Oke, materi selanjutnya yaitu adalah implementasi forensik akuntansi. Nah, definisi dari akuntansi forensik sendiri adalah penerapan keahlian akuntansi, audit, dan investigasi untuk menyelesaikan perselisihan hukum atau keuangan. Kemudian kita masuk di poin selanjutnya yaitu adalah tahapan implementasi investigasi. Nah, proses investigasi akuntansi forensik umumnya terbagi menjadi 3 tahapan utama. Yang pertama yaitu adalah perencanaan investigasi. Nah, ini menentukan ruang lingkup, tujuan, dan metodologi yang akan digunakan. Kemudian tahapan yang kedua yaitu adalah pengumpulan bukti. Nah, pengumpulan bukti ini dilakukan secara sistematis melalui 4 teknik utama. Di teknik yang pertama yaitu adalah analisis dokumen. Ini memeriksa catatan keuangan, email, dan dokumen terkait untuk menemukan anomali atau kesalahan. Kemudian di teknik yang kedua yaitu adalah wawancara investigatif. Ini yaitu menggali data dari saksi dan subjek yang diinvestigasi. Yang ketiga, poin ketiga yaitu adalah analisis data forensik. Ini dapat memanfaatkan alat analisis canggih untuk melacak pola kecurangan dalam data skala besar. Kemudian masuk ke tahapan yang terakhir yaitu adalah analisis dan pelaporan. Nah, ini mengevaluasi bukti, menghitung kerugian, dan menyusun laporan investigasi detail. Laporan ini nantinya menjadi basis untuk tindakan disipliner, klaim asuransi, atau jalur hukum. Oke, kita lanjut di materi selanjutnya yaitu adalah teknik penjaminan risiko terhadap fraud dan penutup. Nah, kita masuk poin pertama terlebih dahulu. Menjamin bahwa risiko fraud atau kecurangan telah dikelola dengan baik adalah tantangan besar karena sifatnya yang tersembunyi. Oleh karena itu, organisasi tidak bisa lagi hanya mengandalkan kontrol tradisional, melainkan harus beralih ke pendekatan proaktif yang terintegrasi dan berbasis data. Kemudian di poin yang selanjutnya yaitu adalah teknik utama penjaminan risiko fraud. Nah, di teknik yang pertama yaitu adalah Fraud Risk Assessment atau penilaian risiko kecurangan yang terintegrasi. Ini bukan proses sekali jalan, melainkan proses dinamis yang menyatu dengan manajemen risiko perusahaan atau IRM. Tujuannya sendiri adalah memetakan skema fraud yang paling mungkin terjadi, mengukur dampak, dan mengevaluasi kontrol yang ada. Kemudian dapat menutup celah yang ditemukan. Kemudian di teknik yang kedua yaitu adalah pemantauan transaksi via data analitik. Ini memanfaatkan big data untuk memantau seluruh transaksi sehari-hari secara proaktif.
dengan menggunakan skrip dan algoritma khusus. Auditor bisa langsung menemukan keanehan atau red flag pada seluruh data, bukan cuma sampel seperti pada pembayaran vendor atau klaim biaya. Kemudian kita lanjut di poin selanjutnya, yaitu adalah masa depan, tata kelola, dan risiko. Disiplin GRC atau Government Risks and Complaints bukanlah tujuan akhir yang statis, melainkan perjalanan yang terus berkembang. Ke depan, kerangka GCG atau tata kelola dan IRM harus lebih lincah, terintegrasi, dan berorientasi ke masa depan agar bisa menghadapi tantangan digital, perubahan iklim, serta ketidakpastian geopolitik demi melindungi nilai organisasi. Oke, kita lanjut di materi yang selanjutnya, yaitu adalah Fraud Risk Assessment terintegrasi. Nah, Fraud Risk Assessment atau penilaian risiko kecurangan sendiri adalah proses proaktif untuk mengidentifikasi di mana dan bagaimana kecurangan atau fraud paling mungkin terjadi, serta siapa yang berpotensi melakukannya. Tujuannya sendiri adalah memperkuat pengendalian di area rentan secara preventif, bukan sekedar menunggu fraud terdeteksi. Nah, di poin selanjutnya yaitu adalah karakter utama itu sendiri. Yang pertama yaitu adalah bagian dari IRM. FRA bukan aktivitas terpisah, melainkan bagian terintegrasi dari proses Enterprise Risk Management atau IRM organisasi. Kemudian di karakteristik keduanya yaitu adalah periodik dan objektif, harus dilakukan secara berkala minimal setahun sekali dan difasilitasi oleh fungsi yang objektif seperti audit internal atau manajemen risiko. Kemudian di karakter utama yang terakhir yaitu adalah output. Hasilnya menjadi masukan penting untuk rencana audit internal dan membantu Dewan Direksi dalam mengawasi risiko fraud. Kemudian di poin selanjutnya yaitu adalah yaitu 5 langkah proses FRA. Oke, yang pertama yaitu adalah identifikasi risiko kecurangan inheren, yaitu menemukan semua skema fraud yang relevan atau penyalahgunaan aset, korupsi, kecurangan laporan keuangan lewat brainstorming dan wawancara lintas fungsi atau jabatan. Kemudian di langkah yang kedua yaitu adalah penilaian probabilitas dan signifikansi. Ini dapat menilai seberapa besar peluang terjadinya fraud dan dampak yang ditimbulkan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pemetaan pengendalian anti fraud. Ini memetakan sistem pencegahan preventif dan pendeteksian detektif yang sudah memiliki organisasi saat ini. Kemudian yang keempat yaitu adalah evaluasi risiko residual. Ini sisa risiko yang masih ada setelah perhitungan efektivitas pengendalian yang berjalan. Dan langkah yang terakhir yaitu adalah perumusan respon. Ini dapat menyusun tindakan perbaikan seperti membuat kontrol baru atau memperketat pengawasan untuk risiko residual yang dinilai masih terlalu tinggi atau tidak dapat diterima. Oke, saya akan menjelaskan materi mengenai pemantauan transaksi mencurigakan dalam sistem informasi dan pengendalian internal perusahaan. Jadi pemantauan transaksi mencurigakan itu salah satu bentuk pengendalian detektif yang digunakan perusahaan untuk menemukan tanda-tanda atau bisa kita bilang red flags ya, yang bisa mengarah ke tindakan fraud ataupun kecurangan. Jadi fraud sendiri itu bisa berupa memanipulasi data keuangan, adanya pembayaran fiktif, penggelapan kas, maupun penyalahgunaan aset perusahaan. Maka dari itu, perusahaan itu perlu memiliki sistem yang bisa mendeteksi transaksi tidak wajar sejak dini, agar risiko kerugian itu bisa diminimalkan. Nah, dulu itu proses pemantauan transaksi itu dilakukan secara manual dengan kayak misalnya memeriksa dokumen satu persatu, dan ini tuh membutuhkan waktu yang lama dan kurang efektif karena auditor itu kan hanya memeriksa sebagian kecil data. Tapi seiring perkembangan teknologi informasi, perusahaan itu bisa menggunakan data analytics atau analisis data untuk membantu proses pemantauan transaksi secara otomatis dan lebih menyeluruh. Nah, dalam praktiknya sendiri perusahaan itu menggunakan perangkat lunak khususnya pokoknya perangkat lunak khusus gitu ya,
untuk bisa menganalisis seluruh data transaksi seperti kayak pembayaran vendor, entry jurnalnya, maupun klaim biaya karyawan. Jadi sistem itu akan mencari pola transaksi yang tidak biasa atau transaksi yang mungkin melanggar peraturan perusahaan. Contohnya, misalnya ada pencarian duplikat, yaitu mencari transaksi pembayaran yang sama persis, misalnya nomor faktur dan jumlah pembayaran yang identik. Ini tuh bisa menunjukkan adanya pembayaran ganda dan potensi fraud. Nah, contoh kedua nih, ada yang namanya analysis outlier. Nah, itu mencari transaksi yang nilainya jauh di atas atau di bawah transaksi normal. Misalnya, jika rata-rata klaim perjalanan dinas itu misalnya hanya 500.000, tapi ada klaim yang misalnya sampai 10 juta, itu tanpa alasan yang jelas ya. Itu bisa jadi transaksi itu perlu diperiksa secara lebih lanjut gitu. Nah, selain itu juga ada analisis jurnal nih. Jadi itu memeriksa entry jurnal yang dibuat pada waktu yang tidak biasa, misalnya kayak akhir pekan atau malah di luar jam kerja yang normal. Nah, dalam beberapa kasus pelaku fraud itu biasanya membuat jurnal penyesuaian di waktu tertentu biar nggak terdeteksi atau tidak diketahui dengan mudah. Nah, melalui teknologi analisis data, perusahaan itu tidak lagi hanya memeriksa sebagian kecil sampel transaksi, tapi juga bisa memantau seluruh data transaksi secara menyeluruh, dan itu membuat kemungkinan fraud itu terdeteksi lebih cepat sekaligus memberikan efek pencegahan karena pegawai itu bisa mengetahui bahwa seluruh transaksi itu bisa dipantau oleh sistem gitu. Oke, kita masuk ke materi ringkasan dan prospek masa depan tata kelola dan manajemen resiko. Jadi selama ini itu kita mempelajari bahwa tata kelola, resiko dan kepatuhan atau governance, risk and compliance atau GRC ini merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan perusahaan. Di era yang makin kompleks seperti sekarang, perusahaan itu nggak cukup hanya fokus mencari keuntungan, tapi juga harus mampu mengelola risiko secara baik agar tetap bertahan dan berkembang. Pertama, kita mengenal konsep yang namanya good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Nah, tata kelola ini tuh jadi dasar dalam menjalankan perusahaan karena mengatur bagaimana pimpinan, manajemen, dan seluruh bagian perusahaan itu bekerja secara transparan, etis, dan bertanggung jawab. Misalnya, sebuah perusahaan itu harus memiliki aturan yang jelas atau SOP agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau manipulasi laporan keuangan. Jadi, tata kelola yang baik ibarat fondasi sebuah bangunan. Jadi, kalau fondasinya lemah, ya sistemnya juga bakal lemah gitu dan mudah bermasalah. Nah, selanjutnya kita ada tuh yang namanya Enterprise Risk Management atau ERM atau manajemen risiko perusahaan. Jadi saat ini tuh risiko itu tidak lagi dianggap sebenarnya sebagai sebuah ancaman ya. Dulu kan taunya kayak risiko ini kayak ini ancaman gitu. Tapi sekarang tuh udah enggak loh. Bukan dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya, tapi emang harus dikelola dengan baik agar perusahaan itu tetap bisa mengambil peluang bisnisnya secara aman. Contoh, misalnya perusahaan e-commerce yang ingin menggunakan teknologi AI gitu. Tentu punya peluang meningkatkan penjualan tapi juga punya resiko kebocoran data pelanggan. Nah, maka dari itu perusahaan itu harus menyiapkan yang namanya sistem keamanan yang baik sebelum teknologi tersebut diaplikasikan di dalam bisnis tersebut gitu. Nah, selain itu juga perusahaan itu membutuhkan yang namanya pengendalian internal yang efektif. Jadi pengendalian internal itu membantu memastikan aktivitas perusahaan itu berjalan sesuai aturan dan laporan keuangannya itu bisa dipercaya dan terpenting lagi aset perusahaan itu tetap aman. Contohnya misalnya penggunaan password pada sistem keuangan, pembagian tugas antar pegawai, nggak boleh ada satu orang yang punya wewenang lebih gitu, yang bisa mengerjakan 2 tugas gitu dengan lingkup yang berbeda, nggak boleh ya. Dan atau juga ada pemeriksaan transaksi oleh auditor internal gitu. Nah, ke depan tantangan dalam tata kelola dan manajemen risiko ini makin besar. Salah satunya itu perkembangan teknologi digital dan meningkatnya risiko cyber atau cyber security. Nah, banyak perusahaan itu sekarang itu menggunakan teknologi AI, cloud computing, dan transaksi digital, sehingga risiko peretasan data itu juga pasti makin tinggi kan. Nah, selain itu juga ada isu ESG atau lingkungan sosial dan tata kelola itu juga mulai jadi perhatian dan investor dan masyarakat. Perusahaan itu nggak hanya dinilai dari keuntungannya aja, tapi juga kepedulian terhadap lingkungan dan tanggung jawab sosialnya. Maka dari itu perusahaan itu di masa depan dituntut untuk menjadi lebih adaptif, tangguh, dan cepat beradaptasi dengan segala perubahan yang ada.
Pemanfaatan teknologi ini juga seperti analisis data dan AI itu juga semakin penting untuk membantu perusahaan memantau resiko secara real time dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Jadi bisa disimpulkan bahwa tata kelola dan manajemen resiko ini bukan hanya sekedar aturan saja, tapi jadi strategi penting biar perusahaan itu mampu bertahan, berkembang, dan menghadapi tantangan bisnisnya di masa depan. Seperti itu.